Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan si anak yang mengetahui bahwa suaminya sudah senam dengan ibunya sendiri? Karena satu sisi dia harus berbakti kepada sang ibu, tapi di sisi lain hatinya hancur. Bagaimana kalau kita ucapkan cerai dalam keadaan emosi? Assalamualaikum Ustaz, kenapa kalau nikah harus pakai saksi? Sementara cerai nggak pakai saksi. Karena sekarang banyak yang berhubungan, dia kadang-kadang nggak sadar kalau dia udah cerai. Betul Bapak sekalian, nikah perlu saksi. Sedangkan cerai tidak perlu ada saksi. Kenapa nikah perlu ada saksi? Karena ini dua orang yang nggak ada hubungan kehalalan, nggak boleh bersentuhan. Jadi menurut sekalian, dua orang ini dasarnya bukan siapa-siapa, kemudian akan tinggal satu rumah. Ini perlu ada saksi nih, kalau nggak bisa berbahaya. Orang-orang akan mengatakan ini mereka apa nih, melakukan khalwat, mesum dan seterusnya. Maka perlu ada saksi. Bahkan kalau dalam mazhab Maliki tidak mensyaratkan ada dua orang saksi. Tanpa dua orang saksi boleh nikah. Tapi mereka mensyaratkan hal yang lebih berat daripada dua orang saksi. Apa itu? Harus ada i'lan. Jadi dalam mazhab Maliki, pernikahan itu mesti diumumkan oleh orang beramai. Jadi mereka enggak mensyaratkan dua orang saksi, tapi mensyaratkan yang justru lebih lagi. Harus ada pengumuman. Ya, harus ada informasi ke masyarakat luas tentang dua orang ini telah menikah. Adapun perceraian enggak perlu kepada saksi. Kenapa? Karena ini urusan rumah tangga. Urusan rumah tangga. Sebagaimana rujuk nanti kita akan bahas juga, enggak perlu kepada saksi. Kenapa? Ini urusan sudah di dalam rumah ini, sudah urusan internal. Dan diharapkan dengan ketakwaan mereka masing-masing, mereka sudah menjaga batasan diri mereka ya dalam berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Ya, maka dengan demikian telah kita jawab bahwa perceraian enggak perlu kepada saksi. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, akhir-akhir ini viral tentang ibu yang senam dalam tanda kutip dengan menantunya sendiri. Oh, enggak paham saya. Oh. Otomatis istri menantunya itu anak ibu tersebut. Saya pun baru paham ini. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan si anak yang mengetahui bahwa suaminya sudah senam dengan ibunya sendiri? Karena satu sisi dia harus berbakti kepada sang ibu, tapi di sisi lain hatinya hancur karena mengetahui suaminya bermain dengan ibunya sendiri. Kalau dia marah kepada ibunya, apakah anak ini akan durhaka kepada ibunya sendiri? Izin pencerahannya Ustaz. Ini kan terjadi kepada orang lain, bukan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi masyarakat kita dari wabah-wabah penyakit zina yang seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Karena penyakit zina ini mengundang banyak musibah, mengundang banyak bala, Bapak sekalian. Jadi seorang laki-laki telah menikah dengan seorang perempuan. Kalaupun baru sebatas akad, belum bercampur, ibunya telah menjadi mahram, enggak boleh dinikahi oleh sang suami. Jadi ini Ustaz udah menikah sama seorang wanita, tapi kemudian dia bercampur berhubungan dengan ibu sang wanita, dengan ibu mertuanya. Ini zina. Ya. Kalau seandainya ada 4 orang saksi yang terpercaya, baik laki-laki maupun ibu mertuanya, ini ditegakkan hukum rajam. Memang sekilas kejam banget syariat rajam itu sekalian. Tapi perlu kita ketahui, kenapa ada syariat rajam? Karena orang seperti ini sudah hang ini. Orang seperti ini sudah enggak beres lagi. Dan ditakutkan akan menularkan kepada orang lain. Maka orang seperti ini harus dihapuskan dari atas permukaan bumi. Itu makanya Islam itu, karena Islam menjaga kebersihan
dan kesucian masyarakat, kesucian keluarga dan seterusnya. Baik, kalau seandainya tidak ditegakkan hukum rajam karena nggak ada 4 orang saksi dan seterusnya, bagaimana? Apa sikap sang wanita ini? Sikap sang anak ini? Ya, sang anak boleh aja marah kepada ibunya, tapi perlu diingat marahnya bukan kepada ibunya secara zat ibunya, karena ini ibu yang melahirkan dia. Jadi dia harus marah terhadap perbuatan sang ibu. Beda kita benci kepada seseorang karena orang itu dengan benci kepada orang tersebut karena perbuatan orang tersebut. Kita melihat ada orang yang enggak sholat, kita benci. Bencinya kepada apa? Dia enggak sholat, perbuatannya yang meninggalkan sholat itu. Kalau kita benci kepada orang itu, ketika jumpa, wajahnya pun mungkin enggak mau kita lihat. Ketika kita berpapasan dengan dia, mungkin kita enggak akan ucapkan salam kepada dia. Kenapa? Ada kebencian. Tapi kalau seandainya kita bencinya bukan kepada orangnya, tapi karena perilakunya, kita tetap akan tegur sapa, Assalamualaikum. Dan mungkin kita akan tarik tangannya, yuk kita ke masjid lah. Kapan kita ke masjid? Enak kali. Ibadah sholat berjamaah itu sangat nikmat. Nah, berbeda. Ya. Jadi ini anaknya begitu juga. Ibunya sakit, dia berbakti. Ibunya nggak ada makanan, kirimkan makanan. Ada perhatian. Tapi ya, sifat ibu tersebut saja, perilaku daripada ibu tersebut saja yang patut untuk kita benci. Ya. Baik, kemudian yang terakhir, Ustadz, bagaimana kalau kita ucapkan cerai dalam keadaan emosi? Memang cerai itu dalam perkataan emosi. Kita menceraikan istri itu bukan dalam kondisi senang-senang bahagia, sedang di dalam kondisi piknik, tidak. Sedang pergi berduaan, pergi ke hotel, menikmati, saya cerai kamu ya. Mana ada begitu? Yang seorang ketika menceraikan istrinya pasti dalam kondisi jengkel, marah, emosi. Jadi kalau ditanya jatuh, jatuh. Emosi amarah yang tidak dihitung seorang itu ucapan cerai yang jatuh, yaitu ketika emosinya meluap luar biasa sampai dia sendiri nggak sadar apa yang dia ucapkan. Kalau kondisi yang seperti itu, sampai akalnya nggak berfungsi lagi karena sedang berada di puncak emosinya, ini yang ucapannya tidak diperhitungkan dalam hitungan syariat. Bukankah secara psikolog orang yang sedang emosi itu setengah dari tidak sadar atau melakukan sesuatu tanpa sadar dan akhirnya kecewa atau menyesal? Ya, sudah kita jawab ya.